Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTubeku. Nah, untuk konten pertama kali ini, aku akan membahas salah satu software yang biasa digunakan mahasiswa arsitektur untuk modeling 3D suatu bangunan sih biasanya. Nah, bagi kalian yang mau pengen belajar atau pengen mendesain rumah impian kalian bisa nonton ini sampai habis. Di sini akan aku bahas bagaimana pembuatan 3D modeling hingga menjadi suatu gambar rendering menggunakan V-Ray. Dan menurut aku SketchUp ini adalah salah satu software yang paling gampang banget untuk dipelajari dibanding seperti 3D Max, terus ada juga Blender, ada juga Rhinoceros dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu tampilan awal dari SketchUp 2019 yang terbaru. Untuk template-nya biasanya aku sih gunain arsitektural millimeter. Kenapa? Karena untuk pengerjaannya nanti dia bisa lebih detail untuk ke komponen-komponen yang kecil-kecilnya. Nah, kita klik aja langsung. Nah, ini tampilan awal aplikasi dari SketchUp 2019. Nah, kita akan sedikit membahas ya di konten kali ini, sedikit akan membahas toolbar awal yang ada di atas ini dan juga default tray-nya yang ada di sebelah kanan saya ini. Nah, yang kita ketahuin ini adalah salah satu toolbar select yang dimana kita bisa penggunaannya untuk menentukan objek yang kita pilih. Nah, seperti ini. Ada juga eraser, yaitu untuk menghapus suatu objek. Ada juga pensil, di sini line. Kita bisa gunain line untuk membuat garis. Nah, di sini kita lihat ada garis warna hijau, ada garis warna merah. Di sini kalau misalkan kita sudah menggunakan garis warna merah, berarti kita udah lurus untuk mengikuti garis on red axis. Jadi di sini garisnya itu kita mengikuti si sumbu merah ini. Nah, untuk memastikan kita untuk tetap lurus, mau di sumbu hijau ataupun sumbu merah ataupun di sumbu biru, itu bisa menggunakan panah, teman-teman. Nah, panah sebelah kiri, kalau kita mencet panah sebelah kiri, dia akan mengikuti sumbu warna hijau, dan kita mau gerakin kemanapun dia akan tetap mengikuti sumbu warna hijau. Kalau kita pencet panah kanan, dia akan mengikuti sumbu warna merah. Kalau kita mencet atas ataupun bawah, dia akan mengikuti sumbu warna biru. Jadi teman-teman gak usah takut kalau misalkan nanti garisnya tidak sesuai atau tidak lurus. Nah, berkenan teman-teman. Nah, kalau kita klik pada ini, dia ada freehand ketika kita mau gambar asal-asalan gitu kan. Untuk gambar-gambar tidak beraturan kita hapus dulu. Nah, ada lagi ini menggunakan busur, yaitu untuk pembuatan arch atau garis lengkung. Nah, di sini juga ada menggunakan, kalau ini menggunakan busur, jadi sesuai dengan derajatnya, angle-nya berapa. Ada juga menggunakan 2 titik poin, jadi kita bisa atur cuma 2 titik poin. Nah, ada juga yang 3 titik poin untuk membuat garis lengkungannya. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ada rectangle yang kita tahu ini pembuatan kotak. Kita klik dulu. Nah, di sini untuk pembuatan kotak sendiri kita bisa lihat di sini ini ada dimensinya langsung. Jadi kita bisa nentuin, misalkan kita bikin kolom ukuran 30 cm dan 30 cm, titik koma 30 cm atau 300 mm. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Ini udah jadi satu bidang kotak. Dari rectangle ini kita bisa menggunakan keyword R ataupun toolbar yang ada di sini teman-teman. Ada juga rotate rectangle,
dia menggunakan sesuai derajat yang dibutuhkan, membuat kotaknya dengan sesuai derajat yang kita butuhkan. Ada juga circle, kita bisa klik toolbar circle-nya. Nah, kita tinggal tentuin dia radiusnya berapa sih, misalkan 100 biasanya jadi segitu. Nah, ada juga polygon, kita tahu polygon ya kan, segi 6 atau segi. Kita tinggal tentuin radiusnya juga, misalkan 100 juga. Nah, ini sudah jadi. Nah, ada lagi toolbar pull atau push. Nah, di sini toolbar pull atau push. Nah, kita bisa lihat dalam satu bidang ini kita bisa mendorongnya atau menekannya, teman-teman. Misalkan ketinggian si kolom ini 3 meter atau 3000 mm, nah, dia akan sepanjang ini. Nah, jangan lupa ya teman-teman, kalau misalkan kayak satu bidang ini, kalau kita bikin satu objek, kita harus menggrupnya. Make group supaya apa? Kalau misalkan kita tidak menjadikan satu objek ini grup, saat nanti ada objek lain kita buat dan dia bertabrakan dengan objek si kolom ini, nanti dia akan jadi nyatu satu bidang, jadi satu bidang dengan si kolomnya. Jadi usahain bahwa setiap kita habis bikin satu objek, kita harus menggrupnya dulu, teman-teman. Make group. Nah, ini udah jadi satu bidang. Nah, ada lagi nih toolbar, yaitu offset ya teman-teman. Offset ini berfungsi untuk kita membuat garis sekitar kotak ini, satu bidang ini ya kan. Kita offset dia ke dalam ataupun keluar. Garis ini dia akan mengikuti satu bidang yang ada di sini. Misalkan kita taruh 100, nah dia akan ngikutin bahwa jaraknya ini dia adalah 100, teman-teman. Kita bisa lihat di sini jaraknya adalah 100. Jadi dia satu putaran ini, satu kotak ini dia offset 100 mm. Nah, selanjutnya ada move ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kita nggak jadiin grup, saat nanti kita move ya kan, atau kita pindahin, dia nanti bakalan satu objek itu nggak bakalan ikut semua gitu. Misalkan kita explode dulu, kita move ya kan, jadi dia akan digeser. Tapi kalau misalkan kita jadikan satu objek, saat kita move, nah, dia akan ikut semua. Begitu juga dengan rotate. Nah, ini misalkan kita 90 derajat angle-nya atau 45, bisa langsung kita masukin aja 45 derajat misalkan. Dia akan ngikutin satu bidang ini. Ada juga scale yang kita tahu juga untuk merubah ukuran 1:2 ataupun 1:5, bisa langsung kita masukin aja, atau kita pencet S juga bisa. Nah, untuk kalau misalkan rotate ini saya biasa gunain pakai keywordnya, jadi bisa langsung cepat sih teman-teman. Nah, ada juga kayak tape measure tool ini, dia aku biasa gunain sih untuk seperti garis bantu gitu. Garis bantu kita membuat garis sesuai dengan ukuran. Nah, jadi pas di sini juga kelihatan kita mau bikin R ya, kita masuk sini. Hanya sebagai garis bantu aja sih sebenarnya. Tuh. Nah, ini untuk kita memberi nama, misalkan kolom. Nah, seperti itu. Ada lagi bucket, pen bucket. Nah, di sini kita untuk memberi material pada satu bidang atau satu objek.
Misal kayak, nah ini salah satu default tray-nya, dia ada di kanan untuk materialnya sendiri. Di sini ada aspal, ya kan, untuk jalanan ataupun cladding, untuk batu bata dan lain-lainnya. Nah, ada karpet, ada juga kain, ada juga warna sesuai dengan pilihan kita. Nah, ada juga kaca, ada juga cermin, landscaping, agar, terus juga ada wood. Kita coba pilih wood dulu. Nah, kita masukin, kita klik aja. Cara untuk memberi materialnya, kita klik kiri aja, dia langsung mengikuti material yang ada di wood ini, teman-teman. Nah, teman-teman untuk mau copy, ya kan, untuk teman-teman misalkan mau copy satu objek ini, bisa menggunakan Ctrl+C ataupun Ctrl+V untuk pastenya. Tapi aku saranin kita pakai move aja, pakai move terus pakai Ctrl. Jadi di move kita tekan lagi Ctrl. Nah, itu bisa mengcopy juga teman-teman. Misalkan kita jadi 10 meter ataupun 10.000 mm gitu. Misalkan kita mau bagi rata nih, mau jadi bagi 3 ataupun jadi bagi 2, kita bisa langsung aja, ya kan, kita move dulu Ctrl. Nah, 10.000 mm. Kita habis ini langsung kita pencet slash atau bagi 2 misalkan. Nah, ini bakalan kebagi 2 secara rata, teman-teman. Ataupun bagi 3. Nah, dia akan kebagi 3 sendiri secara rata, bagi 4. Nah, nanti objek kopiannya ada 4, dia kebagi rata gitu, teman-teman. Nah, habis itu ada orbit. Nah, orbit ini berfungsi untuk kita melihat view dari samping, jadi kita bisa putar untuk melihat objek, sekeliling objek. Atau kita bisa menggunakan scroll untuk zoom in, zoom out, bisa menggunakan scroll. Kalau kita tekan, dia menjadi orbit. Ada juga hand untuk menggeser. Nah, ini zoom in, zoom out. Gampangnya zoom in, zoom out dibanding kita klik kiri ditekan, itu lebih mudah menggunakan scroll sih. Ini juga untuk menentukan titik objek, salah satu objek. Ini juga ada 3D warehouse. Fungsinya 3D warehouse ini kita langsung bisa mencari furniture yang sulit untuk kita bikin, seperti sofa ataupun kasur gitu. Jadi di 3D warehouse banyak banget kayak objek-objek yang bisa kita langsung download dan kita gunakan untuk dimasukkan ke dalam furniture-nya. Nah, di sini juga ada extension warehouse. Jadi kita bisa, biasanya selain toolbar yang ada di sini, nanti ada cara mudah itu menggunakan tambahan plugin. Nanti kita juga pelajarin di next videonya untuk penggunaan plugin yang akan mempermudah kita dalam mendesain suatu bangunan. Nah, oke, kurang lebihnya gitu untuk toolbar di sini. Di sini paling ada layout untuk kayak tadi kita menentukan template-nya segala macam, dan juga di sini juga ada extension manager, kurang lebihnya sama dengan extension warehouse. Nah, untuk default tray ini di sini ada entity info. Nah, di sini berfungsi untuk mengetahui salah satu objek kita gitu. Di sini ada volumenya, ya kan, karena dia ada panjang kali lebar kali tinggi, jadi di sini menggunakan kubik, teman-teman. Nah, di sini juga ada info untuk layernya, tipenya juga. Di sini ada material seperti yang tadi kita belajarin. Di sini banyak banget, bisa juga kita tambahin sendiri nanti untuk pemberian materialnya seperti air. Nanti dia bakal berubah menjadi air, tinggal kita klik aja untuk penggunaannya. Ini mudah banget sih, menurut aku sih software ini paling mudah. Nah, komponen di sini adalah salah satu
penggunaan gitu. Cara membuat suatu komponen, kita tinggal klik kanan sama satu objek dan kita make komponen. Nah, saat kita udah klik oke aja, saat kita udah bikin, kita misalkan mau copy ini satu objek ini, karena udah jadi satu komponen, saat kita merubah yang sebelah satunya lagi, yang objek ini juga akan ikut berubah teman-teman, karena dia adalah satu komponen, satu bentuk yang sama. Jadi saat ini diubah tingginya, maka dia juga akan ikut berubah seperti itu. Nah, ada lagi style yang tadi atau template yang tadi kita gunakan. Nah, ada juga layer, kurang lebih sama seperti kita menggunakan AutoCAD gitu. Nah, di sini ada shadow, kita tinggal hidupin. Nah, di sini ada bayangan, kita tinggal atur aja nanti kalau misalkan kita mau menggunakan bayangan dalam suatu bangunan kita. Ada juga scene. Nah, scene ini dia berfungsi untuk kayak kita menyimpan view yang kita butuhin. Misalkan kayak ini kita create scene, ya kan. Nah, ini view-nya. Jadi saat kita putar-putar, kita klik aja scene 1, dia akan balik lagi. Kayak gitu sih teman-teman. Nah, misalkan kalian masih bingung nih untuk penggunaan dalam setiap toolbar yang ada, di sini ada instrukturnya. Jadi kalian bisa lihat aja di sini ada, misalkan kalian lupa gimana sih penggunanya, di sini ada instruktur dalam kita menggunakan toolbar yang ada. Nah, sekian pembelajaran SketchUp kita kali ini. Untuk kalian semua, misalkan masih ada pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa langsung DM aku aja di diagramnya, ataupun kalian ada masukan, kalian bisa langsung komen di bawah. Nah, untuk teman-teman misalkan pengen belajar juga, misalkan kalian pengen install, kalian bisa langsung aja, ada di link deskripsi, ada di bawah, kalian langsung bisa download di situ. Untuk step-stepnya itu gampang banget karena di situ ada langsung tutorialnya, langsung ada panduannya. Jadi kalian bisa langsung download, kalian bisa langsung belajar juga. Nah, cukup sekian konten aku kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Semoga konten aku ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.